Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gautama Dwi Kristanto, NPM 1804040043 dari kelas SID semester 7. Dalam video ini saya akan mempersembahkan untuk UTS Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud fungsi perencanaan dan apa saja keuntungannya. Fungsi perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta pembandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Keuntungan perencanaan. Yang pertama, membangun manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, manajemen dapat memahami keseluruhan gambar dengan lebih jelas. Yang ketiga, menempatkan tanggung jawab yang lebih cepat. Yang keempat, memudahkan dalam koordinasi. Yang kelima, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan perencanaan. Yang pertama, perencanaan mungkin lebih dari kenyataan. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, pembatasan manajemen dalam inisiatif dan berinovatif. Yang keempat, kadang hasil yang baik dapat diselesaikan oleh individual dan penanganan masalah pada saat masalah itu terjadi. Soal yang kedua, jelaskan fungsi. Jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, tahap pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. VP Koperasi Communication Telkom mengatakan dalam rangka pendukung pertumbuhan bisnis ke depan, Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital bisnis dan memperkuat segmen consumer melalui produk andalan fixed broadband IndiHome. Selanjutnya, selain itu memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone akses maupun data center disertai pengembangan sebagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Telkom akan mengalokasikan dana anggaran belanja modal atau kapital di tahun 2021 kurang lebih dari 25% pendapatan, sekitar 35% dari CapEx akan dialokasikan untuk mengembangkan segmen mobile, khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan penguatan IT system. Sedangkan lainnya untuk mengembangkan segmen fixed lain, terutama untuk membangun jaringan akses, jaringan backbone, pembangunan data center, dan pengembangan bisnis tower. Sebagian besar pendanaan tahun ini akan berasal dari dana internal dan sisanya berasal dari pendanaan eksternal, khususnya perbankan. Tahap ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan atau hambatan. Telkom memiliki peta persaingan bisnis mobile akan dipengaruhi oleh rencana merger dari dua operator Telkom. Apabila merger kedua operator tersebut terwujud, diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi industri dan mengurangi tingkat kompetensi yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Tahap yang terakhir, tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Sejumlah rencana bisnis yang baru saja tengah disediakan TLKM
pada tahun ini, yaitu meliputi pengembangan konektivitas dan platform internet, yang juga memiliki rencana untuk penambahan satelit baru. Pada tahun ini juga pengembangan solusi IoT Telkom akan difokuskan pada sektor utilitas, transportasi, dan logistik. Telkom juga akan berkolaborasi dengan para perusahaan utilitas serta bekerjasama dengan berbagai perusahaan yang telah terlebih dahulu mengembangkan bisnis IoT di luar negeri. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman perilaku dalam menjalankan sebuah perusahaan atau berusaha. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap suatu pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Soal nomor 4, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Menurut saya tidak, karena saya berpendapat bahwa biaya tambahan yang signifikan atau menghilangkan peluang perolehan laba untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sehingga akan menurunkan profitabilitas. Biaya tambahan khusus untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial akan menghasilkan dampak netral terhadap profitabilitas. Hal ini karena penambahan biaya yang dikeluarkan tertutupi oleh keuntungan efisiensi yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut. Pokok pikiran yang memprediksi bahwa tanggung jawab sosial merupakan berdampak positif terhadap profit. Menurut Fromberg et al. 2000 dalam Dewa 2010 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan reputasi perusahaan terhadap konsumen sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.